Halo mahasiswa kebidanan yang luar biasa. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari satu keterampilan yang penting, yaitu deteksi dini kanker serviks dengan pemeriksaan IVA atau inspeksi visual dengan asam asetat. Pemeriksaan IVA ini harus kita kuasai. Mengapa? Karena metodenya sederhana, murah, efektif, dan hasilnya bisa diketahui saat itu juga. Bidan bisa memberikan pelayanan ini di layanan primer untuk menemukan kelainan serviks sedini mungkin. Dalam video pembelajaran ini, kita akan membahas secara singkat materi. Pertama, tentang alat dan bahan. Dua, tentang langkah-langkah. Dan yang ketiga, cara menginterpretasi hasil pemeriksaan. Pastikan mahasiswa kebidanan yang luar biasa menyimak setiap video yang tahapannya satu demi satu, karena keterampilan ini sangat bermanfaat bagi kalian, terutama saat praktek keterampilan klinik kebidanan 1, juga saat bekerja nantinya, khususnya dalam upaya pencegahan kanker serviks pada wanita. Mari kita belajar bersama. Kita akan mulai dengan langkah pertama, yaitu persiapan alat. Ya, mahasiswa sekalian, ini adalah persiapan alat dan bahan yang kalian butuhkan. Yang paling utama adalah asam asetat. Kita membutuhkan asam asetat 3-5%. Jika kita tidak punya asam asetat 3 atau 5%, kita dapat menggunakan asam cuka dapur yang digabungkan dengan aquabides dengan perbandingan 1:4. Yang kedua adalah yang kita butuhkan adalah cocor bebek. Cocor bebek ini ada berapa ukuran? Ada ukuran S, M, dan L. Ukuran ini kita sesuaikan dengan ukuran vagina dari perempuan yang akan kita lakukan pemeriksaan IVA. Selanjutnya adalah tampon tang, kemudian kapas lidi, kasa, kom berisi kapas sublimat. Kom kecil ini digunakan untuk mencampur aquabides dengan asam asetat. Jika kita tidak punya asam asetat 3-5%, kita butuh sarung tangan steril dan kom. Mahasiswa sekalian, kita akan masuk pada langkah-langkah kerja. Yang pertama adalah kita harus menyapa dan memperkenalkan diri kita kepada pasien, dan gunakanlah bahasa yang sederhana agar dimengerti oleh pasien. Yang kedua, kita nanyakan kesiapan dari klien kita atau pasien kita untuk pemeriksaan IVA. Dipastikan bahwa klien tidak melakukan hubungan seksual 1-24 jam sebelumnya, memastikan pasien tidak dalam keadaan menstruasi, atau menggunakan obat vagina minimal 2 hari. Kalau kita sudah memastikan, sekarang kita pastikan yang ketiga, kita memastikan identitas. Kita cek apakah status pasien sesuai dengan kelengkapan inform concern-nya. Yang keempat, kita pastikan seluruh alat kita sudah tersusun secara ergonomis, mana yang akan kita gunakan terlebih dahulu, yang akan kita susun berdasarkan alatnya. Langkah 5, kita minta pasien untuk mengosongkan kandung kemihnya dengan berkemih dan membilas vaginanya untuk memberikan kenyamanan pada pasien. Keenam, kita mempersilahkan pasien untuk naik ke tempat tidur dengan posisi ginekologi, dan persilahkan ibu untuk menanggalkan pakaian bawahnya. Jangan lupa, kita harus menjaga privasi dengan menutup tirai, menutup pintu agar privasi pasien dapat terjaga. Yang ketujuh, kita akan mengatur posisi pasien tidur di ranjang ginekologi dengan posisi litotomi. Dan 8, pasang lampu sorot dan pastikan sorotannya persis mengarah kepada bagian yang akan kita lakukan tindakan pemeriksaan IVA. Yang kesembilan adalah kita mencuci tangan dengan air mengalir dengan menggunakan 7 teknik langkah mencuci tangan yang baik. Selanjutnya adalah yang ke-10, kita memakai sarung tangan steril. Selanjutnya yang 11, kita akan masuk pada langkah pemeriksaan. Selanjutnya kita akan melakukan vulva hygiene. Kita mengambil kapas sublimat, kemudian kita membersihkan dari atas ke bawah. Satu lagi ya, kita bersihkan. Selanjutnya, sesudah itu tampon pen yang telah kita gunakan bisa disimpan. Kemudian kita menggunakan spekulum yang telah diberikan pelumas ke cocor bebek
sehingga memberikan kenyamanan bagi pasien kita. Kita sekarang akan memasukkan spekulum dengan cara dimasukkan secara perlahan, kemudian kita memutar 45 derajat. Setelah memutar 45 derajat, kita akan menekan bilah yang di atas sehingga kita dapat melihat porsio dengan jelas. Setelah kita melihat porsio dengan jelas, maka kita melakukan penguncian daripada mulut daripada cocor bebek ini. Setelah kita mengunci, kita menggunakan tampon tang dan mengambil kasa steril untuk membersihkan daerah permukaan porsio sehingga bisa dengan nyata kita melihat mulut porsio daripada pasien kita. Karena kita telah selesai menggunakan tampon tang boleh dimasukkan ke dalam larutan klorin. Nah, kemudian kita melihat secara inspeksi pada permukaan. Jika di mulut porsio itu terlihat tanda-tanda keganasan, maka pasien dapat dilakukan rujukan ke tempat yang lebih baik. Tetapi jika kita dapat melihat SSK atau sambungan squamocolumnar, periksa mulut serviks atau mulut porsio, apakah ada benjolan, kemudian ada tanda-tanda keganasan, tidak perlu kita melakukan IVA, pasien segera dirujuk. Tetapi jika SSK kelihatan atau sambungan squamocolumnar terlihat, maka kita dapat menggunakan pemeriksaan IVA tersebut. Nah, pemeriksaan IVA kita menggunakan lidi kapas, kemudian dicelupkan di dalam asam asetat 5%, kemudian kita ulas di mulut porsio dengan cara melingkar menyerupai lingkaran jam. Setelah dipulas, kemudian dapat dibuang lidi kapas tadi, tempat yang kotor. Kemudian kita menunggu 1 menit untuk melihat hasil pemeriksaan. Tetapi jika SSK-nya tidak kelihatan atau sambungan squamocolumnar tidak kelihatan, kita bisa menyarankan pasien untuk 6 bulan lagi untuk datang ke tempat kita melakukan pemeriksaan IVA selanjutnya. Setelah 1 menit, kita akan melihat kembali apa yang terjadi pada mulut serviks kita. Nah, jika terdapat bercak putih atau aceto white-nya positif, itu menunjukkan bahwa ada tanda-tanda keganasan atau deteksi IVA kita bercak putihnya positif. Namun jika mulut porsio itu seperti sedia kala sebelum kita melakukan pemberian asam asetat 5% tadi, sama, berarti IVA kita negatif. Setelah kita melakukan penilaian dan kita sudah menemukan hasilnya, maka spekulum kita dapat keluarkan dengan cara membuka pengancing sampai lepas, kemudian mengeluarkannya dengan cara memutar kembali 45 derajat, kemudian dicakap mulut dari cocor bebek untuk dikeluarkan. Kita keluarkannya hati-hati untuk memberikan kenyamanan bagi pasien. Spekulum tadi sudah dapat dimasukkan ke dalam larutan klorin. Nah, kemudian kita merapikan pasien dan membuang semua barang yang bekas, termasuk sarung tangan kita, dan biarkan di dalam larutan klorin selama 10 menit. Kemudian kita kembali mencuci tangan dengan teknik 7 langkah. Kemudian kita mendokumentasikan hasil pemeriksaan kita. Setelah itu kita beritahu pasien dan keluarga bahwa tindakan telah selesai dan hasil pemeriksaan yang kita dapati. Demikianlah pembelajaran kita melalui video untuk pemeriksaan inspeksi visual dengan asam asetat. Semoga video ini dapat membantu kita sekalian memahami alat dan bahan, langkah kerja,
dan bagaimana kita menginterpretasikan hasil pemeriksaan IVA. Terima kasih.